Bek timnas Indonesia, Justin Hubner menilai tandemnya Rizky Ridho seharusnya bermain di Eropa. Justin Hubner saat diwawancarai kanal YouTube Sport 77 Official menuturkan Rizky Ridho memiliki daya juang yang tinggi, cocok berkarir di benua biru. Dia pemain yang tangguh, saya rasa dia seharusnya berkarir di Eropa. Saya lihat dia sangat bagus, dia cukup tangguh untuk bersaing di sana, ucap Justin Hubner. Menurut Justin Hubner, dengan berkarir di Eropa akan banyak pengalaman yang didapat Rizky Ridho. Saya rasa dia harus pergi, itu akan jadi tantangan baru untuknya. Dia akan belajar jauh lebih banyak saat bermain di Eropa, katanya. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain Liga 1 yang tidak tergantikan di timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dia selalu menjadi andalan di lini belakang skuad Garuda. Pemain kelahiran Surabaya pada 21 November 2001, itu saat ini memperkuat Persija Jakarta. Bek tengah dengan tinggi 1,83 cm itu dikontrak hingga 2026. Pada pertandingan melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, Selasa, Rizky Ridho mencatatkan permainan cukup apik. Mengutip dari SoaScore, dia membuat 7 sapuan dan 4 kali tackle sukses, serta 1 kali blok. Dalam dinamika penambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia, PSSI tengah menjelajahi peluang untuk menambah kekuatan di lini depan dengan mempertimbangkan striker top dari Liga Italia Serie A. Salah satu nama yang mencuat adalah Sidney Van Hooijdonk, pemain keturunan yang kini memperkuat tim Serie A, Bologna. Inilah pintu baru yang terbuka lebar bagi Sidney Van Hooijdonk untuk memperkuat timnas Indonesia. Sidney Van Hooijdonk dengan reputasinya sebagai striker muda berbakat dari Belanda menjadi perhatian serius. Melansir dari YouTube Timnesia, dalam 9 pertandingan terakhirnya di Serie A, ia berhasil mencetak 7 gol dan menyumbangkan 2 gol di Piala Italia. Ini menandakan performa impresif yang mungkin akan membawa warna baru bagi timnas Indonesia. Sidney Van Hooijdonk bukanlah nama asing dalam dunia sepak bola internasional. Bermain di salah satu liga kasta teratas, ia telah memperlihatkan potensi luar biasa dan kemampuan mencetak gol yang menonjol. Keputusannya untuk mengejar naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia memberikan sinyal positif terkait visinya untuk berkontribusi pada sepak bola Indonesia. Hamdan Hamedan, staf ahli Kemenpora RI, memberikan konfirmasi terkait proses penjajakan dengan PSSI terhadap pemain diaspora grade A. Dalam suatu diskusi, Hamdan menyampaikan bahwa ada beberapa nama pemain potensial yang sedang dalam proses, termasuk pemain yang bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Keterangan ini menjadi bukti konkret atas minat serius pemain tersebut untuk membela warna merah putih. Dengan perguliran proses naturalisasi yang tengah berlangsung, harapan dan antusiasme para supporter timnas Indonesia semakin membara. Keberhasilan potensial Sidney Van Hooijdonk bergabung dengan Garuda membawa warna baru dan kekuatan tambahan di lini serang. Pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen, kembali dirumorkan bakal jadi target PSSI untuk segera dinaturalisasi. Andai kabar tersebut benar, dirinya bakal menjadi salah satu pesepak bola termahal se-Asia. Ian Maatsen di atas kertas masih berpotensi membela timnas Indonesia. Dirinya memang sempat dipanggil timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi sama sekali tidak dimainkan. Ian Maatsen kalah bersaing dengan para bek yang lebih senior, salah satunya Nathan Ake. Karena sejauh ini belum pernah tampil di tim senior Belanda, Maatsen masih bisa membela timnas lain menurut aturan FIFA. Keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia kini ada di tangannya. Ian Ethan Maatsen, lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002, memiliki keturunan campuran Indonesia-Suriname. Ia mendapatkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa. Menurut Transfermarkt, harga pasar dari Ian Maatsen sangatlah tinggi, mencapai 40 juta euro alias 695 miliar rupiah. Jika Ian Maatsen benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, tentu dirinya akan jadi salah satu pemain Asia dengan harga termahal.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons pertanyaan sejumlah anggota Komisi X DPR RI soal sampai kapan naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Ini disampaikan Erick dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Jakarta, Kamis. Menurut Erick, naturalisasi pemain merupakan program jangka panjang. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum. Tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi Timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda, kata Erick. Pria yang juga merupakan Menteri BUMN ini mencontohkan, banyak negara juga melakukan naturalisasi pemain demi tim nasional. Ini membuat PSSI mengambil langkah serupa. Yang terpenting, kata Erick, jalan yang ditempuh sesuai dengan aturan. Erick memastikan naturalisasi ini tak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri. Ditegaskan pula oleh Erick, PSSI tak otomatis lepas tangan dengan talenta dalam negeri. Pembinaan digencarkan dan pemain muda disiapkan di Timnas kategori usia. Eliano Reinders merada dalam jalur yang besar usai memilih menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk Timnas Indonesia. Pemain keturunan ini masih menjalani proses naturalisasi di tahap akhir. Pemain yang kini berseragam PC Zwolle ini optimis dapat segera mengucapkan sumpah sebagai WNI dan bergabung dengan skuad Garuda. Dia berharap bisa membela Timnas Indonesia melawan Cina dan Bahrain Oktober besok. Kita berada di jalan yang benar, dan jika ini berjalan seperti sekarang, aku berharap bisa main untuk Timnas Indonesia di bulan Oktober, dan jika tidak di November, tapi alangkah baiknya jika bisa di bulan Oktober sudah bisa main, kata Eliano. Keputusan Eliano untuk membela tanah air ibunya ini bukanlah keputusan yang terburu-buru. Sejak 1,5 tahun lalu, PSSI telah menunjukkan ketertarikan yang serius untuk menggaetnya. Namun, demi perkembangan kariernya di level klub, Eliano memilih untuk menunda tawaran tersebut. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, niat untuk membela Timnas Indonesia semakin membara di hati Eliano Reinders. Ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia. Jika proses naturalisasi Eliano dan Mees Hilgers dapat diselesaikan sebelum tanggal 24 September, keduanya berpotensi untuk debut bersama Timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober mendatang. Tentu saja kehadiran kedua pemain ini akan menjadi tambahan kekuatan yang berarti bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Misi membangun Timnas Indonesia memiliki 2x11 pemain yang memiliki kekuatan merata masih terus diusahakan. Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela skuad Garuda. Alasan ini cukup masuk akal karena yang pemain masih belum mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda. Selain itu, dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku. Selain itu, bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia tentu skuad Garuda perlu menurunkan tim terbaiknya. Mimpi bisa bermain di ajang tertinggi sepak bola tentunya jadi motivasi semua pemain yang berjuang di lapangan. Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain Timnas Indonesia, Hassani Abdul Ghani sempat memberikan keterangan terkait Kevin. Menurutnya, pemain FC Copenhagen merupakan incaran utama Shin Tae-yong. Tentunya ini membuat PSSI akan memprioritaskan kehadiran pemain tersebut. Bahkan, ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain. Hal ini menjadi sinyal bahwa skuad Garuda saat ini masih terus memperkuat tim dan berusaha menghadirkan pemain terbaik.